Salam dan selamat hari Minggu bagi kita semua. Firman Tuhan pada kita di Minggu 29 Januari 2023 ditulis dalam Ayub 12 ayat 13 sampai dengan 25. Saya akan bacakan ayatnya yang ke-13 saja. Beginilah firman Tuhan. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Amin. Selamat hari Minggu 4 setelah Epifanias bagi kita semua. Semoga di minggu keempat Epifanias ini kita tetap merasakan penyertaan ilahi dalam kehidupan kita, dan kita boleh selalu dalam perlindungan Tuhan dalam setiap apa yang kita lakukan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan ini tidak ada satu manusia pun yang luput dari penderitaan. Mau dia itu orang kaya, orang miskin, setengah kaya, setengah miskin, orang pintar, setengah pintar, orang yang memiliki jabatan tinggi ataupun rendah, orang yang tua, setengah muda, semuanya itu pasti setidaknya pernah mengalami penderitaan. Sesuatu hal yang dianggap menyakitkan, baik secara jasmani maupun secara psikis, itu dapat dikatakan sebagai sebuah penderitaan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penderitaan yang dialami oleh Ayub yang kita kenal saat ini, bahkan sejak kita mengikuti sekolah minggu, adalah penderitaan yang tak biasa. Tetapi dalam menghadapi situasi yang berat itu, di mana sebelumnya ia adalah seorang yang kaya raya, baik secara harta benda, ternak, bahkan anak-anak yang selalu dia banggakan, ternyata Tuhan izinkan iblis untuk menyentuh kehidupannya, di mana kekayaan yang ia miliki, anak-anak yang luar biasa yang ia punya, bahkan kesehatan telah diambil oleh si jahat. Tidak sampai pada hal tersebut saja, saudara-saudari. Akhirnya istri yang seharusnya bisa memberikan kekuatan kepadanya malah ikut mengolok-oloknya, malah ikut menghinakannya, malah ikut mengajaknya untuk berontak kepada Tuhan, untuk mengutuki Allah. Dan apa yang terjadi? Ayub hanya berkata bahwa ia tidak hanya ingin menerima yang baik saja daripada Tuhan, tetapi harus bisa menerima hal yang tidak baik juga dalam kehidupannya. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun istrinya telah membujuknya untuk melawan Allah. Ia tidak kalah dengan penderitaannya,
bahkan sakit parah yang menyentuh tubuhnya pun, ia yakini bahwa itu pun atas izin Allah. Ketika istrinya berkata, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Tetapi jawab Ayub kepadanya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, belum sampai cukup hal tersebut, 3 sahabat Ayub pun yang mungkin niat mereka adalah untuk menghiburkan hati Ayub, ketika mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, dan mereka pun berangkat dari tempatnya masing-masing, mereka bersepakat untuk mengucapkan belasungkawa kepadanya dan menghibur dia. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalinya lagi, dan menangislah mereka dengan suara yang nyaring. Mereka mengoyakkan jubahnya sebagai tanda duka mereka dan menaburkan debu di atas kepala mereka terhadap langit. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya. Itulah keadaan yang mereka alami. Namun apa yang terjadi, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih? Keadaan itu akhirnya membuat teman-teman Ayub menyalahkan Ayub. Koreksi dirimu, apakah kau melakukan dosa di hadapan Tuhan? Memang penderitaan itu diidentikan dengan dosa, Bapak Ibu. Pada pandangan orang-orang bahwa zaman itu orang yang mengalami musibah itu adalah orang yang berdosa. Jika kita mengingat budaya Batak kuno ataupun Simalungun atau rata-rata orang Asia yang masih primitif berpikir bahwa ketika ada seseorang yang mengalami sakit penyakit seperti sampar, bahkan sampai mati, maka orang itu akan meninggalkan tempat kediamannya dan mencari tempat yang baru, karena itu dianggap sebagai sebuah kutuk dari ilahi. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, dalam teks ini Ayub membantah perkataan sahabat-sahabatnya itu. Dia menyebutkan bahwa apa yang ia alami adalah sepengetahuan dari Allah. Ada beberapa hal yang ia sampaikan tentang kesaksiannya, kesaksian Ayub tentang Allah, penghakiman-penghakiman yang sahabat-sahabatnya lakukan begitu menyakiti hati Ayub. Dia bisa tahan terhadap segala yang boleh ia terima saat ini, tetapi kritik pedas tanpa alasan yang benar itu sering sekali bukannya menghibur, melainkan malah menyakiti hati si pendengar. Apakah yang menjadi kesaksian Ayub tentang Allah? Yang pertama, kita boleh lihat ia mengakui bahwa Allah lah hikmat itu. Kita dapat melihat bahwa Allah tidak melihat rupa, Allah melihat hati manusia dalam 1 Samuel 16 ayat 17. Dalam ayatnya yang ke-13, segala sesuatu yang terjadi di bawah langit dan di atas tanah ini itu adalah sepengetahuan Tuhan dan berdasarkan hikmat dan pertimbangan dari Allah semata. Dapat lihat pada ayatnya yang ke-13.
Selanjutnya dalam ayatnya yang ke-14 dan 15, ia mengakui bahwa Allah adalah kekuatan. Dia dapat melakukan apapun yang ia inginkan. Bila ia membongkar, tidak ada yang dapat membangun kembali. Bila ia menangkap seseorang, tidak ada yang dapat melepaskannya. Bila ia membendung air, keringlah semuanya. Bila ia melepaskan, mengalirlah, maka tanah dilandanya. Maka dari itu, Ayub menyadari bahwa Tuhan adalah kekuatan. Dia mampu melakukan segala sesuatu dalam genggaman tangannya, dan tidak ada satupun dari ciptaan yang mampu menahan jika Allah telah bertindak. Yang ketiga, Allah adalah berkuasa. Dalam ayatnya yang ke-16 disebutkan bahwa pada Dialah kuasa dan kemenangan. Dialah yang menguasai baik orang yang tersesat maupun orang yang menyesatkan. Dia menggiring menteri dengan telanjang, dan para hakim dibodohkannya. Dia membuka belenggu yang dikenakan oleh raja-raja dan mengikat pinggang mereka dengan tali pengikat. Dia yang menggiring dan menggeledah para imam dan menggulingkan yang kokoh. Dia yang membungkamkan orang-orang yang dipercaya, menjadikan para tua-tua hilang akal. Dia yang mendatangkan penghinaan kepada para pemuka dan melepaskan ikat pinggang orang kuat. Dia yang menyingkapkan rahasia kegelapan dan mendatangkan kelam pekat pada terang. Dia yang membuat bangsa-bangsa bertumbuh lalu membinasakannya, dan memperbanyak bangsa-bangsa lalu menghalau mereka. Dia yang menyebabkan para pemimpin dunia kehilangan akal dan membuat mereka tersesat di padang belantara yang tidak ada jalannya. Nah, dari yang kuat sampai yang lemah, dari yang tersesat sampai yang percaya, bahkan dari raja-raja, hakim, imam, tua-tua dan sebagainya, itu berada dalam kuasa Tuhan. Tidak ada yang dapat mengalahkan kekuasaannya. Dia yang berkuasa dan berkemenangan, mampu mengatasi segala perkara dalam kehidupan apapun yang dihadapi orang yang mau berserah kepadanya. Maka bukan terlalu berat baginya pergumulan yang dialami oleh Ayub. Tetapi sering sekali orang-orang di sekitar bertindak sebagai hakim yang menyalahkan, yang mengintimidasi, dan yang mengambil alih apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab Tuhan dalam kehidupan manusia. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah yang menjadi perenungan bagi kita pada Minggu Epifanias ini? Seperti topik mingguan kita yang menyebut bahwa Allah adalah kekuatan dan sumber hikmah. Maka dari itu ada beberapa hal yang perlu kita renungkan tentang siapakah Allah dalam kehidupan kita. Apakah kita telah seperti Ayub yang mempersaksikan Tuhan dalam setiap tantangan yang kita alami, bahwa Ia adalah Allah yang benar-benar berkuasa dalam kehidupan kita? Apakah Allah sudah menjadi sumber kekuatan bagi kehidupan kita? Apakah Ia telah menjadi hikmat dan pertimbangan bagi kita dalam melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita, rencana dan harapan kita, seperti Ayub yang selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap perjalanan hidupnya,
setiap memulai aktivitasnya, setiap mengakhiri aktivitasnya di satu hari, dan bahkan dalam pergumulannya dia tidak pernah ditemukan melakukan kesalahan dalam imannya. Yang selanjutnya ada istilah yang bahkan lagu pop dangdut yang menyebutkan jangan dengarkan suara burung. Dalam perjalanan kehidupan kita tentu akan selalu ada orang yang bertindak sebagai komentator, julid, orang-orang yang selalu memandang kita seperti artis dari ujung rambut sampai ujung kaki, melihat ke dalam diri kita, menilai kita, bahkan berusaha menjadi guru dalam kehidupan kita. Dalam perjalanan kehidupan kita, dalam menghadapi tantangan yang berat dalam kehidupan kita, akan ada orang yang selalu berkata, itu kan salahmu, sadarlah, kan karena dirimu sendiri. Padahal kita telah menghadapi banyak sekali persoalan dalam hidup, dalam membesarkan anak yang gak kau ajarinya anakmu. Itulah karena kau gak berdandan maka suamimu selingkuh. Itulah karena begini, karena begitu. Banyak sekali orang yang mengaku sahabat, tetapi ketika kita dalam kesusahan, bukannya menolong, malah ikut menghakimi kita. Saudara-saudara yang terkasih, yang ketiga yang mau disebutkan adalah semua pasang surut kehidupan kita sebagai orang percaya ada dalam genggaman Tuhan. Kita harus meyakini bahwa Tuhanlah pemilik masa depan kita. Seperti Ayub yang pada akhirnya mengalami perubahan dan tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Dia kembali menjadi orang yang kaya dengan ternak lembunya dan mendapatkan anak. Bahkan disebutkan ada tiga anak perempuan yang luar biasa yang ia terima, dan 7 anak laki-laki. Nah, begitu juga kehidupan kita. Segala pergumulan yang kita hadapi, ketika kita tidak down dengan perkataan orang lain, dengan suara-suara burung yang tidak jelas, maka Tuhan akan memulihkan keadaan kita ketika kita mau untuk tetap percaya kepadanya. Yang terakhir, bagaimana sikap kita sebagai sahabat ketika kita melihat sahabat kita mengalami penderitaan, ketika kita melihat orang lain di tengah-tengah gereja mengalami pergumulan berat. Mari kita belajar kepada sosok Yesus yang menjadi sahabat, yang selalu mendoakan murid-muridnya. Dalam penderitaan yang akan ia hadapi pun dia tetap mendoakan murid-muridnya agar tidak jatuh ke dalam dosa, agar tetap bersatu. Nah, bagaimana dengan kita, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih? Apakah kita sudah menjadi sahabat terbaik bagi sahabat kita? Atau jangan-jangan ketika mereka mengalami pergumulan, kita tampil sebagai hakim yang menghakimi, kritikus handal, bahkan menyudutkan, bukan memberi semangat. Jangan-jangan kita menganggap itu sebuah motivasi ketika kita hadir di acara duka mereka, mengatakan bahwa kamu bisa, kamu mampu melewati ini, aku bisa merasakan kesedihanmu. No, ketika teman kita mengalami sakit penyakit, aku tahu kamu kuat. Sebenarnya kata yang dibutuhkan bukanlah itu, tetapi diam saja pun ketika kita hadir itu sangat bermakna. Mendoakannya itu sangat luar biasa. Bahkan ketika kita mau berkata, aku mungkin tidak mengerti kesedihanmu, tetapi percayalah,
Tuhan ada bersamamu dan aku pun ada bersamamu. Keberadaan kita justru sangat dibutuhkan, bukan perkataan-perkataan yang hanya seperti pisau yang menyayat hati. Saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika Allah adalah sumber hikmat dan pertimbangan bagi kita, maka perkataan yang keluar dari lidah kita itu adalah perkataan yang telah dipikirkan terlebih dahulu, perkataan yang telah dipertimbangkan. Jika Allah adalah sumber kekuatan kita, maka kita akan mampu menghadapi segala tantangan, karena Allah lebih besar daripada pergumulan kita. Jika Allah berkuasa dan berkemenangan dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan takut lagi dalam menjalani kehidupan ini, karena masa depan kita berada dalam genggaman Tuhan, dan kita pasti menang menghadapi apapun yang menjadi tantangan dalam kehidupan kita, karena Yesus telah menang melawan kematian demi menebus dosa-dosa kita. Selamat menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.